Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Muhammad Ritya akan menjelaskan tentang handling errors di kelompok satu. Yang pertama yaitu defensive programming. Defensive programming berarti merupakan sebuah implementasi terhadap sebuah pemrograman yang dimana digunakan untuk menjaga keutuhan dari pemrograman yang ada, sehingga tidak menghasilkan error. Hal ini dapat dilihat dari input yang dimasukkan oleh pengguna, apakah sudah sesuai atau belum. Jadi setiap input yang dimasukkan pengguna dapat dicek lagi oleh pemrograman tersebut, apakah hasilnya salah atau benar sudah sesuai diminta atau belum. Pertama dapat dicek menggunakan client-server interaction. Dalam menggunakan sebuah class server, terdapat dua kemungkinan bagaimana sebuah pengguna menggunakannya, yaitu apakah pengguna tahu harus melakukan apa sehingga memasukkan data yang sesuai permintaan. Jika sudah sesuai dengan permintaan, maka tidak perlu dilakukan cek lagi, sudah sesuai dengan apa yang diminta. Dan kedua, pengguna tidak mengetahui harus melakukan apa, sehingga memasukkan data yang tidak sesuai permintaan. Nah, jika pengguna tidak tahu harus melakukan apa, maka terjadi kemungkinan besar pengguna salah memasukkan data. Nah, hal ini dapat dicegah menggunakan parameter checking. Hal yang mudah menyebabkan error adalah di mana saat objek tersebut menerima values yang tidak sesuai dengan parameter yang menyebabkan lainnya hasil yang dihasilkan atau tidak sesuai dengan apa yang ditujukan. Oleh karena itu perlu diperiksa ulang atau diberikannya parameter checking, sehingga jika terdapat suatu kesalahan, maka dapat dikeluarkannya sistem error atau gimana sehingga mengetahui bahwa hasil yang diberikan adalah salah. Nah, server error reporting, terdapat dua cara yang digunakan untuk memberitahukan sebuah kesalahan, yaitu terhadap pengguna atau terhadap client object. Terhadap pengguna adalah jika saat pengguna memasukkan sebuah input dan salah, maka dapat memberitahukan pengguna tersebut bahwa hasil tersebut salah atau sistem error, sehingga pengguna dapat melihat ulang dan memasukkan lagi. Atau terhadap client object. Client object ini apabila memang sudah terjadi kesalahan di pemrograman tersebut sehingga pembuat dapat melihat kesalahan tersebut di mana. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Berikut saya akan menjelaskan bagaimana implementasi dari exception di dalam sebuah source code. Exception itu akan dilempar oleh sebuah class apabila salah satu metode tidak dapat dipenuhi, dan ini merupakan cara paling efektif untuk menentukan apakah sebuah program memiliki error atau tidak. Bila sebuah exception ditangkap, maka proses dari programnya akan berhenti dan tidak dilanjutkan. Hal ini akan memberikan notifikasi bagi para developer bila terdapat kesalahan dan memudahkan proses recovery. Berikut adalah cara untuk melempar sebuah exception di dalam sebuah class. Anda dapat di dalam sebuah metode Anda dapat memasukkan sebuah if argument, di mana if ini akan melempar sebuah exception dan akan ditangkap bila metode ini dipanggil. Exception ini juga dibagi menjadi dua, yaitu ada check dan uncheck. Check digunakan untuk kasus di mana klien akan mengetahui bahwa sebuah kasus dapat fail, dan uncheck ditujukan pada operasi yang tidak harusnya fail. Salah satu beberapa rule of thumb-nya yaitu untuk menggunakan uncheck pada situasi yang dapat memberikan program failure, dan juga untuk menggunakan uncheck pada situasi yang dapat dihindari, dan check untuk situasi failure yang di luar kendali programmer. Berikut adalah beberapa efek dari exception. Dua buah efek utamanya yaitu metode tempat masalah tersebut dan juga terdapat pada caller metode tersebut. Apa yang terjadi adalah setiap exception akan membuat seluruh proses yang ada di dalam try catch-nya menjadi berhenti sehingga tidak dapat dilanjutkan. Berikut adalah contoh penggunaan dari uncheck exception, di mana pada kelas ini dapat dilihat bila terjadi kondisi tertentu maka akan dilempar exception. Dan juga exception ini dapat digunakan untuk menghindari adanya kreasi sebuah objek. Seperti pada kasus ini, objeknya itu bila tidak dapat apa-apa, maka bila terdapat apa-apa atau null, maka akan berisi sebagai blank space. Dan juga pada sini exception ini hanya dibuat ketika name dan phone-nya harus ada salah satu. Bila tidak ada keduanya, maka akan mengirimkan exception ini. Berikut adalah contoh dari handling exception-nya. Ketika exception sudah di-throw, maka program tersebut akan memasukkan try dan catch. Try ini digunakan untuk memasukkan argumennya atau masukkan source code-nya, dan kemudian catch-nya ini akan menangkap exception apa yang akan ditampilkan. Lalu pada catch ini juga menampilkan output-nya bila terjadi kesalahan. Berikut ini juga adalah contoh untuk menampilkan berbagai macam exception di dalam satu buah try.
Dan juga terdapat finally clause di mana clause ini digunakan untuk menampilkan apa statement yang sebenarnya bila terjadi sebuah exception. Sekian. Defining new exception classes. Checked exception class baru bisa didefine sebagai subclass dari existing checked exception class seperti exception, dan checked exception akan menjadi subclass dari hierarchy runtime exception. Prinsip melibatkan informasi yang bisa membantu error recovery harus dipikirkan ketika mendefine checked exception class baru seperti ini. Mendefine formal parameter pada konstruktor exception seperti string key ini akan membantu memastikan informasi diagnosis available. Ketika recovery itu tidak possible atau tidak di-attempt, memastikan adanya toString ini yang udah di-override untuk memberi informasi yang appropriate bisa membantu dalam diagnosis alasan dari error. Kemudian subbab berikutnya using assertion. Yang pertama, internal consistency check. Ketika mendesain atau mengimplementasikan sebuah kelas, seringkali ada intuisi kalau hal-hal harus bersandar pada eksekusi, tapi enggak dicantumkan secara formal. Misalnya kalau ada objek contact details diharapkan untuk memiliki satu non-backfleet, itu harus benar tetapi enggak dicantumkan secara formal. Implementasi internal checking pada pengembangan dilakukan lewat mekanisme exception tree. Kemudian assert statement. Ini contohnya assert, can use, assert, consistency check. Assert keyword diikuti dengan boolean expression, tujuannya untuk menuntut sesuatu harus benar pada method. Assert key in use akan mengembalikan false karena key ini tidak dalam penggunaan atau udah enggak ada lagi, udah dihapus dari address book. Jika statement mengevaluasi false seperti tadi, assertion error akan dilemparkan. Kemudian metode assertion test berupa consistent size ini. Metode ini bertujuan untuk memastikan number of entries secara akurat untuk merepresentasikan jumlah detail unik dalam address book. Guideline penggunaan assertion itu utamanya ditujukan untuk menyediakan cara melakukan consistency check pada pengembangan dan melakukan testing project, bukan untuk release code. Karena itu, Java compiler akan memasukkan assert statement dalam compiled code hanya jika di request. Sebagai contoh, menggabungkan assertion dan penghapusan dari detail seperti di bawah ini tidak disarankan. Error recovery dan evidence. Error recovery contohnya adalah ini yang bakal carry on, sedangkan kalau yang sebelah kanan ini dia akan menggunakan do while dan melakukan cek terus-menerus. Prinsip error recovery yang pertama mengantisipasi error dan melakukan recovery. Biasanya itu membutuhkan alur kontrol yang lebih kompleks dibandingkan kalau error tidak terjadi. Statement pada catch block merupakan kunci untuk mengatur percobaan recovery. Recovery akan sering melibatkan coba ulang. Recovery sukses tidak bisa dijamin, harus ada escape route. Ini contoh error avoidance. Nah, prinsip error avoidance, jika metode validity check dan state test server bersifat visible ke klien, maka klien akan sering bisa menghindari menyebabkan server melemparkan exception. Jika exception bisa dihindari dengan cara ini, maka exception yang dilemparkan merepresentasikan logical programming error pada klien. Penggunaan unchecked exception artinya klien tidak perlu menggunakan try statement ketika sudah di-establish bahwa exception tidak akan dilemparkan. File-based input-output pada Java. Terdapat 3 hal utama, yaitu reader, writer, dan stream. Maka dari itu, pada file Java dibagi menjadi 2 macam file, ada text file dan juga binary files. Sehingga kedua file ini dapat di-read, write, dan juga di-stream. Kemudian dikenal pula ada file class dan path interface yang digunakan untuk mengetahui di mana directory file tersebut pada suatu sistem, serta memastikan apakah file tersebut sudah dibuat atau belum. Kemudian untuk file output, kita dapat menuliskan atau membuat file menggunakan program Java, yaitu dengan cara menggunakan baris kode seperti di bawah ini. Inti yang paling penting dari baris kode ini adalah kita menggunakan metode file writer untuk menuliskan file dan kemudian di-save menjadi suatu file txt. Kemudian kita juga dapat memberikan input kepada suatu program Java kita menggunakan suatu teks atau menggunakan file teks.
Contohnya, pada baris kode berikut, file yang akan diinputkan sebagai teks yaitu ada default.txt yang kemudian akan dibaca oleh sistem line by line. Ini ada contohnya reader.readline, jadi dibaca setiap lainnya untuk dimasukkan ke dalam sistem. Kemudian dikenal juga ada object serialization, di mana object serialization ini adalah konsep kita dapat menuliskan external file hanya dalam sekali operasi penulisan saja. Dan ini juga berlaku untuk read file. Jadi intinya serialization ini diambil dari kata serial yang artinya bisa dituliskan secara bersamaan dengan menggunakan konsep multi-component object seperti collection. Nah, jika suatu kelas ingin mengimplementasikan object serialization ini, maka dapat menggunakan implement dan implement tersebut serializable. Jadi contohnya misalkan kita kelasnya namanya file, maka file implement serializable. Nah, seperti itu.